lagi di Ngobrol Seru MMA bareng Pramono Lunardi dan gue Theodorus Ngakaro Ginting. Hari ini bakal jadi talk show pertama kali kita di Ngobrol Seru MMA. Kita bikin talk show pertama, numpang akhirnya kita pindah station untuk sementara, pindah station dulu di stationnya Theodorus Ngakaro Ginting Official. Hari ini karena talk show pertama, kita mau booming banget nih, asik booming banget. Kita mau clickbait banget nih, sedap. Jadi kita undang tamu khusus kita, teman kita di satu komunitas kita dulu. Sebenarnya kita semua ini, gue sih paling muda di Sinergi Jiu-Jitsu MMA. Dulu kita semua ini ada di Sinergi Jiu-Jitsu. Walaupun sekarang kita sudah berbeda-beda, tapi persahabatan tidak dikurung oleh aliran jenis bela diri kita. Kita tetap satu, tetap berteman. Jadi kita undang, karena ada topik khusus juga, kita undang tamu khusus kita. Tanpa banyak basa-basi lagi, dan gue juga udah terbata-bata, udah ngiler-ngiler ngomong, kita perkenalkan bintang tamu kita. Saya Sumari si becak laut. Dan Saya Panji dengan Dewa. jangan lupa dong, jangan lupa dong. Kita ada gimmicknya juga. Jadi setiap ngobrol seru MMA kita ada gimmicknya. Kita bilang os rame-rame. 1, 2, 3, 4. Os! Asik! Apa yang mau kita bahas di segmen ini bakal menarik banget. Ya, topik pembicaraan kita karena lagi hits banget ya. Betul. Tapi bakal kita rangkum sehalus mungkin supaya tidak banyak orang yang tersinggung. Apa yang kita bahas akan kita bahas setelah berikut ini. Kalau aku mungkin gini, tergantung juga sama situasinya lah. Situasi ya. Situasi, kondisi. Nah. Dan maunya di mana? Sikon ya. Sikon. Panjang nggak? Oh, di- Jadi kalau misalkan buat konten tuh kita latihan buat bikin konten ya. Latihannya bukan buat latihan ya. Oh iya dong. Oh. Kode inisialnya CC. Ya. Kakak perempuan. Cinara. Bukan Cinara, bukan. Cynthia. Cynthia Chandranaya. Oh. Yang nendang tabung gas. Pecah durian. Kayak Wow. Amazing. Wih. Berapa itu penuh? Itu siapa yang mau nendang? Oke, kita kembali lagi. Ya, nggak banget. Lagi. Ya, kita kembali lagi. Asik. Ya, Oke. Rumah sendiri. Asik. Jadi gini, hari ini kita karena kita semua punya background bela diri ya, kita semua adalah praktisi bela diri, nggak perlu diragukan lagi karena praktisi bela diri itu bukan cuma orang-orang yang bertanding di arena doang ya. Betul. Tapi at least kita semua udah pernah ngerasain Ya. apapun jenis bela diri yang kita ikutin, apapun kita udah pernah ngerasain. Nah sebenarnya gini sih, sebenarnya yang kita mau bahas di sini sebenarnya ngobrol-ngobrol santai aja sih, sama kayak apa yang sering diobrolin juga ya kayaknya ya. Mau di komunitas Facebook, mau di mana, ngobrolnya sama lah. Sebenarnya aplikasi bela diri itu kepake nggak sih di kehidupan? Sebenarnya kepake nggak sih aplikasi bela diri itu di kehidupan, gimana? Kalau menurut Bung Bram gimana? Kalau aku mungkin gini, tergantung juga sama situasinya lah. Situasi ya. Situasi, kondisi. Nah. Dan maunya di mana? Sikon ya. Sikon. Panjang nggak? Oh, di- kamu juga mesti ngelihat, kamu juga mesti lihat toleransinya, melihat pandangan kamu seberapa jauh, kamu juga mesti lihat jangkauannya kamu juga. Jadi Pandangan sikon dan jangkauan. panjang ya. Sikon panjang. Oke. Terus kembali ke aplikasi. Jadinya gini, kamu mau aplikasinya kemana? Siap. Kalau kamu mau misalnya aplikasinya katakan saja untuk polisi gitu. Ya. Kamu polisi atau penegakan hukum itu kan sebetulnya perlunya adalah bisa menahan orang, Ya. bisa restrain, bisa melumpuhkan orang lah Ya. kita bilang, mengontrol. Nah, kalau menurut saya itu ilmu seperti yang ground fighting, Brazilian Jiu-Jitsu itu sangat bagus karena apa? Kamu kan maunya adalah mengontrol orang tanpa dengan minimum, dengan damage atau dengan damage ya, Iya. Luka-luka yang minimum. Jadinya Oke. menurut saya itu salah satu aplikasi yang cocok. Terus tapi kan kalau misalnya bilang kita mau bermain dengan sajam gitu, Iya. dengan senjata tajam. Saya sih nggak berani. Masa nggak berani saja. Nah, tapi kan Begitu ngeliat pisau, aku kudu lari. Pak, jangan Pak. Langsung Dia ngeliat pisau, Nah, kalau kita misalnya mau belajar misalnya senjata tajam gitu, itu aja kan kita nggak fokusnya ke arah katakan
saja ke boxing gitu. Oh iya, oke. Jiu-jitsu. Karena aplikasinya beda ya. Ya silabusnya juga terbatas, jadi Iya. tergantung kita maunya apa sih. Iya, benar. Terus kalau misalkan aplikasi bela diri menurut Mas Panji dulu. Aplikasi bela diri nih ya. Ya di kehidupan. Kehidupan. Kalau menurut saya sih sebenarnya kepake banget nih. Kepake banget ya? Contohnya, Contohnya. kalau kita belajar bela diri itu kan pasti ada filosofinya nih, kalau Iya. bela diri tradisional Iya. ya. Nah itu sebenarnya kalau kita dalami itu kepake banget kayak lu tuh nggak boleh jadi sosok jagoan gitu loh, lu Oh. nggak boleh, lu harus lebih bisa bersabar gitu karena pada dasarnya judulnya aja udah bela diri gitu kan. Iya. Ya itu dipakainya buat Membela diri, bukan iya. untuk Membela konten. Membela Itu nggak boleh ya? nggak boleh. Membela diri ya. Oke, membela diri. Oh. Iya. Jadi aplikasinya di bela diri itu di kehidupan kalau Mas Iya, Panji menurut Mas maksud Panji saya- kepake ya buat Iya, filosofinya ya. Dari filosofinya apalagi saya sendiri kan berasal dari bela diri silat ya Iya, awalnya. iya. Dari bela diri silat yang mana otomatis banyak banget nih filosofi, ajaran-ajaran Iya, benar. tentang Benar. budi pekerti. Nah, Benar, itu sih yang benar. harusnya Karena memang saya lihat di bela diri tradisional ini memang filosofi itu segalanya ya. Iya. betul. Karena banyak orang menggunakan, jadi kan banyak emang selain agama ya, banyak orang tuh membutuhkan panduan hidup ya. Ah, betul. Jadi memang bener sih, saya setuju sih sama Mas Panji bilang itu aplikasi bela diri kehidupan itu sebenarnya kebanyakan ke filosofi untuk menjalani hidup ya. Betul. Saya lagi bukan bela konten. Ya. Nah, kalau buat bintang tamu kita nih, Wih, Mas Wardi, mantap. Mas Wardi Becak Lawu nih, guys, sebelumnya ini yang tadi saya bilang kita semua teman lama nih. Nah, ini lingkaran kecil nih sebenarnya. Walaupun Mas Wardi dulu ada di mana Mas Wardi dulu zaman itu Jambi ya? Pekanbaru. Pekanbaru Mas Wardi. Kalau Bung Bram ini memang kan senior kita, dia paling tua lah kalau di Jiu-Jitsu dulu. Mas Wardi harus ada di Pekanbaru, dia ngajar di sana. Kalau saya dulu di Jakarta, di Bandung, tapi sering main ke Jakarta. Nah kita semua ini kumpul di Sinergi Jiu-Jitsu dulu ya. Ya. Kami sempat Dulu satu semua. camp ya, Kita tempat satu camp juga latihan bareng. Oh. Cuman karena Sama Theo juga kan? Ya kan karena gue kan dulu putih sendiri pak. Gue kan murid lu dulu, gue paling bandel dulu kalau ini. Wah paling berisik, paling bandel kan gue dulu. bukan saya termasuk sobat miskin, akhirnya saya pergi ke Pekanbaru buat Bisa banget. Ngenes Yang, ya, yang ngenes. punya fatboy di rumah bilang miskin pak. Aduh. dulu. Jadi gimana Mas Wardi? Apa aplikasi bela diri di kehidupan menurut Mas Wardi nih? Aplikasi bela diri di kehidupan itu sangat penting banget karena bela diri ini kan termasuk kategori olahraga. Ya. Nah, yang sudah pasti dengan olahraga badan kita sehat. Ya. Kalau badan sehat berarti pikirannya kan bagus. Ya. Aneh-aneh. Sama mensana. Mensana Iya. incorporean. Sana inforo porosororo. Di samping dari tadi Panji juga. Gue mabok agak gagap iya gue nge. Terus. Di samping tadi Panji juga udah jelasin filosofinya berguna di kehidupan sosial. Dari segi bela diri juga dijelasin sama Bram. Nah kalau dari saya mungkin dari segi olahraga kesehatan ya. Iya. Kesehatan itu penting banget. Iya. Kalau kita sehat, kita bisa ngelakuin apa aja kan. Iya benar, Pasti. benar. Kita bisa pacaran, mungkin yang tukang selingkuh bisa selingkuh. Selingkuh Mas Wardi, ini segmennya apa ya? Jadi gini ya. Jadi kalau yang tukang selingkuh makin selingkuh ya? Oh iya. Karena kan fisik bagus. Iya. Kalau satu nggak cukup. Oke, terus aplikasi lainnya Mas Wardi. Ya mungkin itu aja sih. Intinya Iya. bela diri penting banget buat kehidupan kita sehari-hari karena Iya, mengandung bener unsur sih. olahraga. Kalau kita sehat udah kita bisa ngelakuin apa aja, kita bisa berbuat baik, kita Iya, bisa nolong orang, bener. dan bisa bikin konten. Ya bisa. Dekat bela konten. Tapi latihannya buat jadi kalau misalkan buat konten tuh kita latihan buat bikin konten ya. Latihannya bukan buat latihan ya. Oh iya dong. Oh, Latihan buat bikin gitu. konten. Ini udah masuk segmen berapa nih? Kok jadi konten? Oh, jadi gitu. Jadi yang kita tangkap jadi aplikasi bela diri itu sebenarnya tergantung pekerjaan kita apa. Iya betul. Dan kedua kita mengikuti filosofi bela diri itu kah apa tidak di filosofi bela diri di hidup kita, filosofi kita di kehidupan kita sehari-hari apa tidak. Jadi sebenarnya banyak juga ya fungsi bela diri itu di kehidupan, gak cuma berantem. Karena aplikasinya bisa digunakan di segala macam hal. Gitu ya. Oh, oke. Jadi itu guys ya, itu adalah aplikasi bela diri kehidupan aplikasi bela diri di kehidupan sehari-hari kita. Nah, seperti itu. Nanti setelah ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih mantap lagi.
Kita akan balik ke segmen berikutnya. Jadi kalau pikiran kita sehat kan kita kan tidak akan pernah berpikir negatif tentang apapun Ya, kan ya. ya. Sebenarnya It's kan. supposed to be. Berarti boleh nggak kita mendiskreditkan bela diri lain? Nah. Dan kita kembali lagi di segmen kedua. Nah, jadi tadi kita udah ngebahas apa aja Bung Bram? Tadi kita sudah ngebahas aplikasi dari bela diri. Ya. Kita sudah ngomong bahwa itu juga tergantung situasi. Ya. Ada juga dari sisi filosofinya. Sikot panjang ya. Psikoti panjang. Sikot panjang. Terus habis itu kita juga lihat juga dari sisi filosofinya juga Ya. dari Mbak Panji. Terus habis itu dari Mas Wadi juga tadi ngomong mengenai dari saya kebugaran dari di mana ada Mensana Incorpore sana. Ya, mensana is corpus rono. Ya. Itulah Ya. Terus tadi juga dari Bro Panji juga, Mas Panji ngebahas juga tentang filosofi ya. Ya. Jadi bela diri itu membantu kita menjadi seorang personal yang baik gitu ya. Lebih kurangnya seperti itu karena filosofi bela diri itu selalu filosofinya udah bela diri tadi ya. Betul. Jadi memberikan kita pandangan yang baik tentang kehidupan. Jadi yang seru kita bahas sebenarnya gini loh, segmen kedua ini. Boleh nggak sih sebenarnya kita tuh mendiskreditkan bela diri lain? Nah, sebenarnya boleh nggak? Sebenarnya boleh nggak? Kalau misalkan tadi kita udah ngobrol di pertama, aplikasinya adalah Mensana Incorpore Sano. Dengan akal yang sehat, dengan Di badan dalam yang jauh sehat, terdapat jiwa ada yang juga makanan yang sehat. Oh iya. Iya. Jadi kalau pikiran kita sehat kan kita kan tidak akan pernah berpikir negatif tentang apapun Ya, kan ya. ya. Sebenarnya It's kan. supposed to be. Berarti boleh nggak kita mendiskreditkan bela diri lain? Nah. Ya, mungkin banyak teman-teman juga yang apa ya kurang mengerti paham dengan mendiskreditkan tuh. Mendiskreditkan kredit kali. Lagi. Mendiskreditkan. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman juga kan apa sih itu mendiskreditkan kan. Nah, Brampus, Us. Mendiskreditkan itu jadi lebih kurang seperti ini, kayak kita menilai bela diri kita di atas segalanya, Superior lah. superior, tapi kekurangannya satu. Sebenarnya mensuperiorkan bela diri kita tuh nggak masalah menurut saya, karena setiap orang kan punya pendapat masing-masing. Cuman menjelekkan bela diri lain, nah itu adalah salah satu ciri-ciri dari diskreditkan bela diri lain. Itu adalah kita menjelekkan bela diri yang menurut kita kurang superior. Oke. Nah, itu boleh nggak sebenarnya? Gimana kalau menurut teman-teman masing-masing, siapa yang mau jawab duluan? Terserah. Obram mungkin. Oke, kalau saya bilang gini, masing-masing kalau menurut saya sih nggak ada gunanya karena gini, masing-masing bela diri itu kan ada fokusnya. Ya. Di berkembangnya juga berdasarkan di satu situasi tertentu juga. Ya, benar. Jadi mereka juga masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Ya, setiap bela diri bener sih, itu bener sih. Itu bener sih. Nah, kalau kita masing-masing ada kelebihan kekurangannya dan itu semua sudah ada kelebihan pada suatu situasi tertentu, ngapain juga sih kita mesti diskredit yang lain? Ah, iya benar. Sebenarnya arah obrolan Bram ini agak-agak nyampur kenapa sebenarnya awal mulanya ada kompetisi MMA kali ya? Iya, Oh, nyerempet iya, ke situ iya, lah. iya. Sebenarnya karena kan setiap bela diri punya advantage, disadvantage. Iya. Udah pasti kan? Iya, Udah pasti betul. kan. Kayak arah obrolan Bram ini kan kayak gak mungkin lah olahraga yang fokusnya grappling bisa bagus banget di pukul-pukulan tanpa dia belajar olahraga yang fokusnya ke pukul-pukulan. Iya. Seperti itu kan, hampir seperti itu kan. Betul. Berarti itu awal mulanya MMA juga ada ya sebenarnya. Sebetulnya kalau kita lihat Supaya tidak ada Kredit. diskreditkan. bela diri, antara bela diri. Betul. Dan memang pemasarannya MMA, UFC yang pertama itu sebetulnya kan adalah style versus style. Style satu, gaya disiplin yang satu melawan disiplin yang lain dan lihat mana yang terbaik. Iya. Itu kan marketingnya seperti itu. Tapi kan yang kita tahu seiring dengan waktu permainan di MMA pun sebetulnya juga
berkembang. Pertama, grappling sudah itu kita lihat orang melihat nilai dari sebuah dari gulat. Keluar ground and pound. Kemudian setelah ground and pound dibuktikan lagi sebaliknya. Oke, ground and pound jaya, kemudian muncul seorang kickboxer, dan by the way Maurice Smith itu bukan kickboxer yang bagus. Rekornya aja kalah, banyakan kalahnya. Terus datang dengan terus dia belajar takedown defense, menang tuh. Iya benar. Gitu. Jadi memang itu juga berkembang seiring dengan rule set yang sama, itu juga sebetulnya berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Iya. Berarti sebenarnya dengan kita menghargai bela diri lain itu kita bisa melengkapi apa yang menurut kita superior ya. Karena tidak ada kata superior sebenarnya kan. Superior itu kan kita sendiri yang menganggap. Iya. Sebenarnya. Nah, kalau menurut Mas Wardi, menurut Mas Wardi gimana? Mendeskripsikan. Kenapa? Ya menurut saya ya nggak boleh kita menjelekkan atau mendeskripsikan Os! dari lain. Pokoknya kalau ribut kita susah ngomong diskredit, langsung lah. Saya Biar udah cepat gitu aja. diskredit pokoknya lah. Dan semua bela diri itu pasti dikonsep untuk bela diri lah ya. Ya. Nah itu tergantung biasanya kan menyesuaikan geografis sih dan kondisi pada saat itu seperti apa. Mungkin disilat zamannya kan mungkin dari zaman kerajaan atau gimana kan. Ya segala teknik dan aplikasinya ya disesuaikan dengan zaman perang. Ya. Makin kesini banyak banget jenis-jenis bela diri yang bermunculan ya, entah dari lokal ataupun interlokal, telepon kali. ataupun dari luar ya. Semuanya kayak mengadaptasi dari kondisi tempat itu sih. Iya. Ya, kita nggak boleh menjelekkan dari satu ke dari lain, mengcompare lah gitu, jangan lah. Ya, kalau pengen apa ya kayak Sebenarnya mungkin karena itu juga ada kompetisi kali ya. ya mungkin Buat orang-orang yang penasaran terus pengen meninggikan satu dibanding yang lain, Iya. makanya dikompetisiin gitu ya. Udahlah daripada lu banyak Ribet-ribet. cincong, tanding aja udah sana, plekin lah. Ya. Dengan apapun alasannya ya. dan sudah bukan zamannya sih kita menjelek-jelekan. Iya, benar. Biasanya kalau yang menjelekkan ada Benar. kepentingan pribadi untuk menaikkan Iya, salah satu itu. benar. Mungkin konten kali ya. Iya. Konten. Sesuatunya demi konten. Clickbait. Nah, kalau menurut Mas Panji gimana? Boleh nggak kita mendiskreditkan bela diri? Kalau menurut saya nih, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Karena ya seperti analogi yang saya bilang lah. Kayak harimau dan hiu gitu loh. Bela diri Iya. itu ibarat harimau dan hiu. Iya. Yang satu mungkin jago di darat, pembunuh di darat, yang Iya. satu pembunuh di laut. Iya. Kalau diketemuin pun, misalnya harimau suruh tarung di laut, ya harimaunya mati pasti. Nah kita nggak bisa bilang nih hiu lebih bagus daripada harimau gitu. Iya, benar. Kenapa? Karena kalau hiunya suruh tarung di darat, ya hiunya yang mati. Udah pasti, Kan? benar. Jadi sama sekali nggak bisa di-compare, dan kita nggak bisa mendiskreditkan OS! Makan tuh diskredit. Os! Ya, setiap bela diri itu nggak bisa digituin aja. Ibarat yang bisa di-compare itu ya personelnya masing-masing Iya. gitu. Oh, jadi menurut Mas Panji kalau yang bisa diskredit di OS. Yang bisa Di Oscar. yang bisa di Oscar itu adalah kondisi fisik masing-masing yang pengen membuktikan apa yang terbaik. Betul. Itu yang bisa Di-compare, maksudnya ya, di-compare. Jadi, itu akar itu bisa jadi akar muasalnya Cywar loh. bisa jadi. Iya, karena kan Cywar kan perangnya kan di situ kan. Ya. Kita lihat disadvantage orang terus kita Cywarin kan seperti itu, hampir seperti itu. Oh iya. Napasnya pendek gitu ya. Ya, parah banget. Lu sponsor sama juga lu, Jah. Gue gak boleh diskredit. Terus, Jadi ya, seperti itu ya. Yang bisa di-compare adalah si praktisinya itu gitu. Oh, ya, ibarat iya. kita makan soto lah, nih soto Lamongan nggak bisa dibandingin sama soto Betawi. Iya. Kalau soto sop, Nah, soto sop beda lagi, itu beda. Soto. Yang bisa Soto di-compare. sop nggak halal, Pak. Udah beda lagi. Oh, oke. gitu. Jadi Oke. pokoknya gini ya, pokoknya antara soto sama sop nggak boleh dibandingin. Ya. Kalau mau menang kompetisi, Tapi kalau- mana yang lebih asin boleh. mana? Iya kan, seperti itu kan. Iya, iya, Mestinya iya. sop ini kalau mau enak jangan terlalu banyak garam kayak sop ini gitu. Yang bisa di-compare sih yang bikinnya sebenarnya. Iya, Soto Lamongan benar. sama soto Betawi enakan mana? Iya. Ya tergantung siapa yang bikin dulu dong. Iya, kalau yang Iya. bikin pakai lekbong lebih Nah. asin. Ya dong, Dikit. sambil masak ditumpah dikit makanya. Pakai kolor. Iya, jadi memang berarti kembali lagi ke segmen satu ya. Berarti kalau kita ngomongin
orang yang suka mengoskan bela diri, mendiskreditkan bela diri, berarti secara nggak langsung dia tidak memegang falsafah atau filosofi dasarnya bela diri dong. Betul. Iya dong. Berarti dia lebih, menurut gue berarti dia lebih kemakan sama egonya dia dibanding sama filosofi bela diri yang dia pelajari. Berarti nggak boleh guys, karena mendiskreditkan bela diri itu, gue dilancar loh. Karena mendiskreditkan bela diri lain itu membuat mental kita hancur. Sedangkan prinsip bela diri adalah mengembangkan diri kita terus menjadi yang terbaik. Building karakter ya, Bro? Iya, building Karakter karakter, itu terus menjadi orang yang lebih baik di lingkungan kita ya. Oh gitu, oke. Ini segmen menarik nih, karena habis ini berarti udah jelas semua nih. Filosofi bela diri di aplikasi bela diri di kehidupan itu udah jelas. Kita sudah jelas dengan aplikasi itu kita tidak akan mendiskreditkan bela diri. Nah, setelah ini kita akan masuk ke segmen yang seru banget. Karena ini adalah total dari semua yang mau kita obrolin tanpa basa-basi lagi. Kita akan berikutnya akan ada di segmen berikutnya. Oke. Kode inisialnya CC. Ya, Kakak perempuan. Cinara. Bukan Cinara, bukan. Cynthia. Cynthia Chandranaya. Oh. Yang nendang tabung gas. Yoi, mecah durian. Kayak Wow. Amazing. Berapa itu penuh? Itu siapa yang mau nendang? Ya, kita kembali ke segmen utama kita. Setelah semua yang udah kita bahas tadi ya, ini menarik banget sih karena ini pertama juga ya segmennya lebih segmennya. Omongan ini kita lebih general ya. General. Kita ngomongin hal standar banget sih yang pasti orang gampang nangkep. Nah, dari semua yang kita omongin baru-baru ini kan gue tergabung juga tuh di MMA Sport Combat Indonesia tuh yang ada di Facebook. Oke. Ya. Tiba-tiba gue pas lagi buka ini, lagi di rumah lagi latihan kan ada salah satu moderatornya di rumah gue si Budi nih, Tan Peng An. Oh, Tan Peng An itu Budi. Iya, Budi kan di rumah gue. Kita kan Jauh dia kan ya, chef Tan Peng kita, An, dia kan Budi. chef Alliance. Dia, lagi rame nih teh, gini. Gue kan kalau gue kenapa gue tadi nggak ngasih pendapat pribadi tentang aplikasi? Karena apa? Gue masih menjalankan sendiri. Kalau orang tanya aplikasi bela diri kehidupan sehari apa? Kerjaan saya, Pak. Oh iya. Iya kan? Terus boleh nggak mendiskreditkan bela diri? Di sini tiap hari jadwal bela diri beda-beda, Pak. Iya. Bingung juga makanya gue cuma sebenarnya ya pengen tahu gitu berita ini apa sih gitu sebenarnya. Gue lihat ada salah satu apa sih namanya praktisi bela diri mungkin dia ya. Oke. Enggak, soalnya kalau praktisi, kalau gue mendeskripsikan praktisi adalah orang yang berlatih dan pernah merasakan kompetisi. Berarti aktor dong, artis. Sedap. Ini siapa nih kita panggil? Ntar dulu, nanti dulu. Kalau gue menilai praktisi itu seperti itu, dia mempraktekkan, mengaplikasikan ilmu bela diri dia di kehidupan. Bukan cuma kompetisi loh, karena gini kan, di semua bela diri itu kita tidak bisa bohong. Ada namanya sparring, di semua. Oh iya. Ya. Di semua bela diri. Dan sparring itu kita kadang tidak memilih siapa sparring partner kita. Dan tidak dikoreografi. Nah, itu. Namanya juga udah simulasi. Sparring itu kan simulasi ya guys, ya, kita Simulasi, semua ya, tahu ya. ya, simulasi. Simulasi itu nggak ada koreo. Kalau koreo itu namanya ilmu koreo, sama kayak dansa. Iya, betul. Oh. Iya kan? Rame-rame harus kiri. Lu salah, lu mesti lu ke kiri gitu. Ini udah beat keempat. Nah, gitu loh. Tapi yang gue lucu ini gue sebenarnya punya pertanyaan. Pertanyaan ini kan kenapa kita undang sebenarnya bintang tamu kita pada hari ini, Mas Wardi dan Mas Panji. Ada permasalahan yang gue menarik banget. Nah, jadi si aktor ini gue juga nggak tahu namanya, tapi namanya coba Mas Wardi yang sebutkan karena gue lupa. Kode inisialnya CC. Ya, Kakak perempuan. Cinara. Bukan Cinara, bukan. Cynthia. Cynthia Chandranaya. Oh itu yang ini. Yang nendang tabung gas. Yoi, mecah durian. Kayak Wow. Amazing. Berapa itu penuh? Itu siapa yang mau nendang? Loh, Di rumah gua habis berapa di rumah gua. itu siapa yang mau nendang, Pak? Boleh dibawa pulang nggak? Boleh dibawa pulang nggak? Jujur ya, ini kalau
seandainya ditonton Mbak Cece, saya tidak mengatakan kaki Anda lemah dengan menendang beton, tidak. Karena saya masih tanding sampai sekarang. Kebetulan saya juara nasional One Pride sekarang. Enggak, Champion nih, champion. tanpa diskriminasi. Nah, kalau kita tanding tuh ya, saya cuma cerita dikit doang. Kalau tanding, ngecek tendangan itu, tulang kering ketemu tulang kering dengan intention untuk menyakiti. Kalau di kita di MMA kan intentionnya menyakiti ya. Betul. Kita bukan sistem poin ya. Intentionnya memang menyakiti. Semakin orang tersakiti, semakin penonton semakin gitu kan. Itu sakit, Pak. Begitu Banget. tok, suara tulang kering, tok, sakit, Pak. Saya ngeliat video Mbak sih nendang beton, nendang nendang tabung gas LPG itu, waduh, saya sih salut loh. Saya tidak mau menilai itu, tapi saya melihat banyak pergunjingan nih belakangan ini antara Mbak Cece dan komunitas bela diri di Indonesia. Iya, betul. Kebetulan kemarin spotnya saya lihat ada di kawan kita Mas Wardi. Gimana tuh Mas Wardi? Coba Mas Wardi. Mas Wardi dan Mas Panji coba cerita awal mulanya tuh sebenarnya konfliknya tuh ada di mana sih awal mulanya? Viral, Cuk. Viral ya? Viral. Lumayan. Ya, jadi gini, saya Panji ini kayak ngasih tahu, Mas ini ada video tentang sejat Jos. Namanya salah. Cece ya, kasih inisialnya Cece. Cece. Oke, Cece. Cece ini membuat video reaksi tentang dua orang petarung MMA yang sedang dipukulin di jalanan sampai koma. Oh, tunggu, gua tahu orangnya. Yang dia di pom bensin ya? Iya, betul dia. Yang dipukul pakai kayu. Iya. Yang dari belakang. Ya. Yang dia lagi debat-debat, Keroyok. dihantam, pak, terus dia jatuh, diinjek-injek. Tadinya sempat ada baku hantam juga di dalam kayak Di dalam supermarket gitu. minimarketnya Minimarket. pom bensin itu. Iya, gua tahu tuh. Itu berita lama loh, Iya, 2013 itu lama tuh. banget. Iya, 2013 tuh. 2013. Udah 7 tahun. Oh, itu dijadikan contoh. Iya. Bahwa Tapi kan sorry, menengahi. Tapi kan kalau kejadian yang ada di jalan, bilanglah musibah jalanan lah. Kita kan tidak bisa mengaplikasikan itu di bela diri. Kalau kondisi orangnya lagi mabuk gimana? Nah, itu yang saya jelaskan kemarin di video saya tentang kita tidak bisa melihat sesuatu atau menilai sesuatu dari luarnya saja. Ya. Kita tidak tahu permasalahan dalam itu apa, kondisinya seperti apa, Iya. dan ya kita nggak tahu gitu loh. Iya, beda kecuali kalau misalkan tadi kejadian ini di gym dia. Iya, betul. Dia mati dipukulin di gym dia, itu mungkin bisa. Oh, mungkin olahraga ini nggak kepake tuh, gini ya. Oh, awalnya gitu Mas Wardi ya. Nggak mungkin Itu si menarik juga. petarung lagi mabok. Iya. Atau mungkin yang royoknya juga sesama petarung, kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu benar. Dan itu ada senjatanya tuh saya lihat tuh. Iya. Di belakang kepala sini. Buat informasi sih, ini kalau kepukul kita di MMA dilarang kan mukul kepala sini. Nggak Mati boleh. lampu, Pak. Ini mati lampu. Dan saya geger otak kemarin di Bali itu kepukul di sini berkali-kali, makanya geger otak. Dia langsung vertigo. Dia memancing, jadi sarafnya itu rusak. Terus dia memancing untuk protein-protein yang ada di otak itu lari kemana-mana. Oh, Jadi jadi keseimbangan kita nggak ada. Kita jadi kayak rambutnya susah keluar gitu. Iya. Bukan ya? Rambut susah keluar. Nyehe. Kebotak kali itu kandungan Pak, genetik. Bangke, us. Diskreditkan orang botak nggak boleh lu. Kampret gue. Terus Pak Wardi gimana? Tuh kan hilang konsen. Ulang konsen Ya, udah. intinya seperti itu saya jelasinnya. Kita nggak bisa menilai dari luarnya. Kita tidak tahu kondisi seperti apa. Intinya saya bikin video itu untuk mengedukasi orang agar tidak menilai sesuatu dari luar. Ya, benar. Karena di video itu bukan seakan-akan sih, saya ngerti bahasa lembutnya. CC ini menilai kalau MMA tidak bisa dipakai untuk pertarungan pertarungan jalanan. Oh. Saya cuma menjelaskan saja, nggak Iya. membela diri dari gimana. Seperti itu. Tapi gimana Mas Panji? Sebenarnya sih video itu nggak ada kita mendiskreditkan si Mbak CC ini juga. Nggak gitu. ada, nggak ada. Nggak ada. Ya, agak aneh nggak sih kalau misalkan Mas Panji dan Mas Wardi mendiskreditkan dia karena kan sama-sama pencaksilat. Iya, makanya itu dia. Iya kan? Maksudnya kalian juga sama-sama praktisi pencaksilat sebenarnya. Basic kalian juga pencaksilat sebenarnya. Iya, kan? iya. Aliran apapun itu seperti tadi, aliran tetaplah aliran, cuman kan base-nya sama. Iya. Nah, mungkin jadi agak sedikit panas ketika kita bilang
ini aja Mbak, kalau misalnya Mbak Cece banyak dipancing sama netizen untuk tanding MMA dan Mbak Cece ini udah nggak tahan dengan omongannya netizen, ya udah coba Buktiin aja, aja. buktiin aja. Oh, mau cobain gitu. Cobain Oh, aja. Kebetulan itu Mas ide Wardi dan bagus kita loh. ngomong gitu. Itu ide bagus loh. Sorry, saya berpikir secara bisnis ya. Secara bisnis. Itu bakal clickbait yang bagus buat One Pride loh. Iya. Celebrity fight. Betul. Wah, itu keren banget loh. Tunggu dulu, Mbak Iya Cece sih, ini itu sebenarnya sebelumnya subscribernya banyak Kak di YouTube? Banyak banget. Oh, banyak banget ya? Banget. Iya, 1, berapa juta gitu. Ingat loh, One F, salah satu taktiknya One FC, kubu seberang, kita bilang seberang. Nanti biar nggak ada yang sensi Pak. Iya, siap. Kubu kawan, kubu kawan, iya. Sekarang udah ini, udah. Ingat loh, dia kan lagi gencar banget di medsos, Ah. kubu kawan. Dia ngambil fighter satu yang YouTuber yang terkenal banget, Jeff Chen, MMA Shredded. Ya, Oh, ya, yang ya, dia ya, bakal MMA melawan Shredded, Mario katanya. MMA Shredded. Iya. Nah, Bakal lawan Mario. Iya. Iya. waduh, wih. Pada saat ya. Itu Jeff Chen itu followernya banyak Banyak. banget loh. Dan terbukti debut fight dia, YouTube-nya tuh banyak banget yang nonton. Meledak gitu ya. Iya, di channelnya kubu seberang kita itu meledak. Meledak banget loh Jeff Chen itu. Itu bakal jadi sebenarnya kalau mau ngelihat pamor, itu bagus juga loh buat Mbak Cece juga buat mengembangkan perguruan dia. Oh iya betul. Tapi ada syaratnya kalau menang. Ah, us. 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 Karena kalau misalnya sampai kalah, apalagi kalau kalahnya sampai jelek gitu ya, Iya. itu bisa backfire. Bisa Iya. malah jadi bumerang nih. Oh iya sih. Tapi Betul. enggak lah, sebenarnya kalau di bela diri itu kalah menang biasa lah menurut saya. Iya. Iya. Cuman jangan banyak ini klarifikasi. Ya. Ah, itu bahaya tuh. Nanti Saya kilap bang. Bukan saya. saya kilap bang. So maaf saya tidak bisa karena saya nggak boleh nyolong. Ah, oke. Karena saya nanti nggak boleh mukul belakang kepala. Kan? Atau sebenarnya terjadi konfliknya gara-gara itu. Banyak Sebenarnya orang sih yang di situ, sebenarnya. menawarkan Mbak Cece ini untuk turun ke MMA. Sebelumnya Mbak Cece sendiri ini banyak banget dari followers mungkin haters-haters Mbak Cece, netizen nyinyir itu yang minta Mbak Cece ini untuk coba dong buktiin tampil di One Pride. Mungkin disitulah si Mbak Cece-nya ini merasa gerah juga kali ya, netizen Bisa. tahu sendiri kan omongannya gimana, ya kan maha benar netizen. Nah di Iya. situ mungkin Mbak Cece makanya bikin video itu. Kemudian kita tanggepin kayak begitu. Ya disitulah mungkin awal panasnya sih di situ kayaknya. Gitu. Oh. Tapi sekarang videonya Mbak Cece sendiri Udah udah nggak ada di YouTube. Oh, Videonya Mbak Cece yang itu yang kita react itu. Oh, reaksi dia akan video kalian itu dihapus. Bukan. gitu. Jadi kan kita mereact videonya dia nih. Iya. Nah, video yang kita react itu udah nggak ada. Oh, kok bisa? Ya nggak tahu entah di take down YouTube mungkin atau Oh, mungkin dihilangkan buat alasan yang lain kali. ya apa juga. Soalnya ada beberapa orang yang pakai juga video cywar gitu, video kata-katain orang juga di take down karena apa? Alasannya biar dia nggak emosi. Saya salah bang maaf. Ya. Os. Os. Bisa os. Pokoknya Oh. kita buka pintu maaf dulu. Iya. Ya. Kita mau ketemu orang jawabnya maaf dulu ya. Maaf dulu, Pokoknya maaf maaf dulu. Ya. Jadi sebenarnya Mas Wardi sama Mas Panji ini bukan mau menilai Mbak Cece. Katanya pengen memberikan informasi kepada Ya. teman-teman mungkin pecinta MMA, pecinta bela diri lain agar ya menilai sesuatu itu jangan dari luar saja. Iya, benar. Dan kita Tak jangan kenal maka tak sayang. kayak apa ya, jangan mendiskreditkan lah. Iya. Tak lapar maka tak makan. Iya. Tak berambut maka botak. Ah itu mah lo. Sebenarnya gitu ya. Iya, Sebenarnya itu gitu ya. informasi di situ. Oh, Cuman informasi. saya melihat dia Iya. kayak membuat satu video gitu ya, satu channel juga. Ini marah-marah banget tuh. Sempat ada di Oh, yang dia Manggil mantan atlet bukan? manggil mantan atlet Iya, ya? Iya. Lawan mantan atlet gitu saya Iya, ingat. Oh. judulnya sih itu. Saya Si CC versus ex atlet. Ini Bram juga mantan atlet, coba lawan Bram dong. baru ber-10 tahun tidak tanding. Tapi Oh. sang mantan emang kadang suka membekas di hati sih bang. Sudah. Kembali ke topik. Oh iya, sorry. Us. Us. Gimana tadi Mas Wardi tadi? Gimana Mas Wardi? Ya itu tadi udah saya jelaskan. Cuman
sekarang lagi banyak diperbincangkan, bahkan di forum kita yang MMA Combat Sport Indonesia itu dibahas lah itu. 200 komen lebih. 1000 Pak, Iya. 1200 Masa gimana? aku belum lihat? 1000, Iya. 1000. Gara-gara- Like-nya cuma 100, komennya 1000 men. Gara-gara saya buat video itu. Iya. Like 1000, bener-bener 1000. Terus sekarang jadi fans MMA Indonesia saya lihat ya postingan di Facebook itu di klub sport Combat. MMA Indonesia itu jadi tentang sindiran-sindirannya kesana mulu. Saya Iya. bingung kan, ini apa sih yang mulai sebenarnya? Apa sih yang mulai jadi kayak sindir-sindiran gitu? Ya dan gara-gara video yang dia meriak petarung MMA itu, saya jadi kayak melihat YouTube dia secara keseluruhan ya tentang aktivitas channelnya bla bla. Kayak mana ya? Intinya sih katanya sih dia pengen menghargai nama silat. Tapi Menjaga. iya nggak di Meng- situ tempatnya gitu loh. Mengharumkan nama silat. Iya. Mas Wardi kan juga orang silat sama Mas Orang Panji. silat, ya. Saya masih boleh ngasih pertanyaan yang profesional nggak? Oh boleh silakan. Kalau saya kan juga kemarin sebetulnya kan saya syuting sama Westwell Production nih. Ternyata tempat syuting production house-nya itu yang punya tempat, adeknya itu atlet silat. Oh, oke. Terus mamanya kan cewek, adek itu cewek 2 orang. Terus mamanya ngomong gini, mamanya teman saya, Bang Theo ya, yang di One Pride ya. Ini anak-anak saya katanya udah ngotot nih, berisik mulu katanya mau turun MMA, bisa nggak? Tapi mereka pakai jilbab. Bisa kan? Saya bilang bisa, ada tante aman. Ada. Siapa namanya ya? Oh, Analisa Randa. Cindy. Oh, bukan, Cindy ya? dari Sragen. Oh, terus dia bilang gini, saya bilang gini, bisa tante, itu bukan masalah jilbab apa enggak, itu kan pakaiin aja, ntar kan bisa pakai rash guard dalamnya kan, Iya. yang tangan panjang apa segala macem, atau pakai apa, ntar gampang lah kan, pakai spats apa Iya. segala macem, tapi itu nggak masalah. Oh ya udah kalau gitu, tunggu selesai pon dulu ya. Kenapa saya cerita ini? Menurut saya cara mengharumkan nama sebuah olahraga itu adalah kita berkompetisi. Kenapa berkompetisi? Karena kompetisi itu exposure-nya besar. Iya betul. Dengan exposure itu orang mengenal bela diri kita apa. Nah, kalau alasannya orang, ya kan gue kan nggak butuh duit, gue kan ini ya, tapi kan bela diri itu kan butuh nama kan. Iya betul. Semua bela diri itu butuh nama, butuh eksistensi. Nah kenapa juga salah satunya kenapa kompetisi itu dibikin supaya ada eksistensi, supaya kita tuh ada. Kenapa gue ngomong gini kayak seakan-akan gue pinter? No, tapi kan gue kan sebenarnya gue pas pertama kali pengen terjun di dunia bela diri kan bapak mak gue bilang, lu tahu nggak dunia bela diri itu susah. Gue kan anak yang ngotot gitu, enggak, menurut gue bisa. Ternyata pas gue terjun bener-bener susah pak. Bener-bener susah pak. Dan apa kekurangan yang menurut gue exposure? Ya itu penting banget. Iya kan Mas Wardi? Betul. Itu juga mungkin kenapa menurut secara dari hati yang paling dalam deh Mas Wardi mungkin sama saya juga sama alasannya kenapa turun lagi balik ke MMA semenjak ada One Pride. Exposure kan? Exposure ya. Jadi kita lebih diketahui gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan netizen meminta Mbak Sese untuk ikut berkompetisi sebenarnya hal yang baik menurut saya. Kalau menurut saya Baik positif juga itu. positif menurut saya loh. Saya tidak saya tidak mendiskreditkan Mbak Cece loh, enggak loh. Tapi memang kalau misalkan ada netizen yang meminta untuk Mbak Cece berkompetisi, menurut saya suatu hal yang normal sih. Normal. Normal banget. Terus kenapa MMA? Menurut saya tidak mengunggulkan bela diri satu dengan yang lain. Tidak. Saya belajar jiu-jitsu sama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Saya belajar boxing cuma sama satu guru karena emang susah nyari guru boxing di Jakarta. Iya. Saya belajar kickboxing sama QRST, UPW, HI, Ya. seterusnya sampai Z. Saya belajar gulat udah kemana-mana. Saya juga belajar taekwondo dulu, di sini ada taekwondo. Macam-macam deh saya belajar. Terus saya juga belajar weightlifting juga sama guru weightlifting khusus, spesial apa. Saya tidak pernah menutup diri saya sendiri gitu loh. Dan emang menurut saya MMA adalah pinnacle-nya. Menurut saya MMA adalah puncaknya semua bela diri. Puncaknya karena mau nggak mau kita harus melengkapi kan. Iya. Kita sendiri walaupun kita di depan orang bisa ngomong bela diri gue ini itu bisa mukul orang mati lah apalah bla 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 bla. Cuma kan kita kan nggak tahu sebenarnya dalam diri kita juga mempertanyakan beneran nggak? Nah jawaban pertanyaan itu kan cuma ada di MMA. Ya dong, kelemahan bela diri kita apa kita doang yang tahu. Terus yang mau kita latih untuk menutupi kekurangan itu adalah diri kita sendiri yang tahu juga Iya. sebenarnya kan. Dan memang
puncaknya ada di MMA. Sebenarnya kan seperti itu kan. Karena itu arena yang legal ya buat Nah. buat semua jenis bela diri bisa dipertandingkan. Iya. Daripada berantem di jalanan ya kan. Itu sih parah sih. Itu sih parah sih. Dan kalau kita lihat kan gini, di restriction batasannya kan paling sedikit. Ya. Dibandingin yang lain. Dibanding olahraga yang benar. Olahraga combat sport yang lain, Ya. ini batasannya kan yang paling sedikit. Ya. Jadi kalau memang kita mau ngetes, memang benar-benar ada mau pembuktian, menurut saya paling dekat ya ini untuk one on one, 1-lawan-1 dan tangan kosong. Ya, Itu benar. yang paling dekat. Oh. Ya walaupun nggak boleh nyolok, nggak boleh. Ya, masih Cuma kan ya emang aneh juga kan. Ya, gini lah. Masa kalau mau tanding colok mata mah bukan bertanding, itu bela diri. Betul. Mencolok mata itu kan bela diri, kenapa? Iya, iya. Konsepnya kan gini, kalau membela diri itu kan orang ingin menghabisi kita. Ya, kita membela. Apapun levelnya itu menghabisi, tapi levelnya sebelum kita dihabisi kita membela, bener kata Mas Pan. Jadi memang kalau sekarang gini, let's say orang megang pisau mau nikam kita, ya masa kita tonjok? Kalau bisa kita pencet Pak, kalau duluan kita remek sampai pecah, iya kan begitu kan? Biji. Kan istilahnya gitu kan? Iya, iya, Bang. Ya. Colok mata, kita colok matanya sebelum dia bisa menggunakan mata dia buat lihat kita sebagai target dan menusuk kita. Kan gitu. Kalau tadi saya bilang remek biji kan, karena kan orang kan agresor, Kelemahannya kalau di situ. semua manusia lemah di sini di kelamin. Kalau dia diungkep begini kayak ayam wah, lah. gila. Ya kan di steam tuh pakai tangan tuh diremek dicampur-campur di scramble begini kan pisaunya pasti jatuh kan. Maksudnya bukan eksplisit tapi kalau mau membuktikan skill wise emang bener yang kita bahas tadi. Memang nggak salah sih sebenarnya tanding di MMA itu. Toh kan kita nggak harus ada di gym mana. MMA kan tidak pernah peduli Iya, kan. iya, iya. Kita Mungkin karena ini kali ya, si Mbak Cece sendiri ini apa ya, idealismenya memang nggak mau turun pertandingan. Sementara netizen kalau banyak pertandingan yang silat bilang, sendiri gimana? nggak juga kayaknya. Enggak, saya lihat Enggak, enggak. enggak. Rekam jejaknya enggak ada di sana. Di pertandingan Oh kayak silat. pon, Oh, kejurdan. Nah, kalau Oh, memang, nggak ada? memang tujuan dia untuk berkata menaikkan pencak silat, harusnya perguruannya yang apa tuh? Ikutlah di kejuaraan-kejuaraan harusnya. Harimau Utara ya? Harimau Oh iya, Utara. Harimau Harimau Utara. Utara. Ya. Nah, pencak silat Harimau Utara tuh dia daftarkan ke KONI. Ah, IFC. Oh, sorry. IFC. Persyaratannya kan paling Suami enggak Konia aja. Jadi nanti Os. ya setidaknya kalian harus kembangin lah si pencak silat ini di daerahnya dulu lah. Palingnya kalau nggak salah itu 50% dari total kabupaten itu ada cabangnya gitu. cabang Harimau Utara. Iya. Harusnya. Baru nanti Anda bisa keluar ke mungkin satu Daerah lain. ya daerah lain. Oh. Baru bisa didaftarkan ke KONI. IPSI. Oh ya IPSI, maaf. Tipsi. IPSI. Apal. Nggak jadi os. Jadi gitu loh Mbak Cece, mungkin sebenarnya Mas Wardi sama Mas Panji ini dia sebenarnya pengen memberikan struktur yang benar. Kita kan juga semua jadi pencaksilat. Ya. Otomatis kalau Anda udah terdaftar di IPSI sudah bisa ikut berkompetisi Oh. dan bisa mengharumkan nama bangsa gitu. Iya, bener. Karena kan saat-saat ini pencaksilat kan juga lagi masa-masa sulit karena ada klaim dari negara tetangga kan. Iya. Salah satu cara untuk Malay, dari bisa, Malay ya? Iya. Salah satu cara untuk kita bisa eksis ya naikkan terus prestasi silat itu. Bener. Tanpa prestasi kita cuma ngomong Ya kosong sih. nanti Kalau kalau menurut kita saya. nggak punya prestasi, nggak punya event apapun di silat, ini bakal akan pindah silat tuh metin sebelah. Bisa jadi soalnya nggak ada eksistensinya kan. Nah, Iya bener juga. Jadi memang saya setuju sih. Memang kalau kalau mau kita mau naikkan eksistensi bela diri apapun yang kita pegang itu, memang kita harus berkompetisi. ya betul. Dan memang kita harus tergabung dengan sistem yang ada. Seperti tadi Mas Wardi menjelaskan sistemnya itu harus bergabung dengan IPSI dulu, terus ada 50% di kabupatennya Ya, apa eksistensi terus segala di macam. provinsi kalau nggak salah 24 apa minimal. 24 24 ya. apanya? Jangan saya pokoknya saya parah jadi di kayak semua saya. provinsi itu Mas- ada. Oke. Nah, kan gitu lah. Oke, jadi sebenarnya seperti itu sih. Sebenarnya masyarakat juga mungkin juga sebenarnya One Pride ini juga ada pengaruh juga apa? One Pride ini menaikkan kesadaran bela diri sekarang di masyarakat. Ya. Ya. Kekurangannya banyak yang so tahu jadinya.
Sebenarnya kita di sini cuma mau edukasi doang. Caranya seperti apa, dan sebenarnya kalau saya tidak membela Mas Wardi dan Mas Panji, cuman menurut saya sebagai praktisi, menurut saya kita ini mempunyai peran untuk mengedukasi. Nah, betul. Mengedukasi itu kita memberikan informasi yang baik, bukan memberi makan orang-orang dengan informasi yang buruk. Karena kembali lagi, konsep bela diri adalah menjadi orang yang lebih baik. Nah, seperti itu sebenarnya. Yang kita takutin Bang Deo, itu informasi buruk tapi dikemas dengan kemasan yang baik gitu. Oh banyak, benar. Ya dicerna sama masyarakat. Sebenarnya bangke nih, cuma dibungkus telur Pak. Iya. Pas dibelek, jah bangke sialan. Kalau bangkainya digoreng jadi kelihatan mateng ya kan, dibungkus telur, dibelek, wah daging dimakan juga sama orang. Nah itu yang Nah, itu ya Pak, itu namanya pembohongan publik. Iya. Kebodohan ya. yang tiren ya kan. Kalau ayam mati itu ada di itu di klub Kok gitu. ayam mati? Ayam Kok ayam mati sih? Mas Wardi sendiri aku pengen coba aku pengen tanya. Oke. Kalau dari PSHT sendiri gimana? Kalau setelah Mas Wardi ikut dan jadi juara di One Pride, Oke. gimana nih exposure-nya, bisa exposure-nya PSHT gimana? Yang pasti akan memberikan dampak yang sangat positif banget. Ya, Dan dampak positif itu bukannya sedikit, besar, luar biasa. besar. Pertama, membuka wawasan seorang petarung pencak silat untuk open minded. Oh. Kan saya sendiri juga belajar 1, 2, 3, 4 banyak lah gitu. Ya. Saya pelajari. Mungkin santet pun saya pengen belajar gitu. Mas, pokoknya jangan lupa pegang minuman gua. Santet gua gitu. Kalau gini loh. Loh, wah, gila santet Pak Pak. nggak bisa, santai biasanya butuh rambut. Bah. Dia kan pegang kaki Pak, rambut gua di kaki Pak, rambut gua di kaki. Betul rambut sialan. Gua kena botak, gua kena kampret. Terus. Lanjut lagi. Botak lo. Sorry. Rambut lo. Apa? Anjir. Oke, pertama tadi membawa dampak positif, open minded lah. Yang kedua, menaikkan pencak silat ini, bahwa pencak silat bisa bersaing di MMA juga, bisa kepake lah gitu. Walaupun tekniknya jujur ya, saya kombinasiin lah dengan dari lain. Kalau pure aja ya kita susah untuk Kompetisi di bersaing sana MMA. ya. Karena banyak nanti lawannya udah ngerti macam-macam kan ya. Iya. Maksudnya ke sana kan. Yang kedua kan otomatis nama pencak silat naik. Iya. Pada umumnya dan khususnya PSHT ya. Ya. Yang ketiga, ini membawa dampak besar banget, positif banget, terutama di PSHT banyak yang bergabung di PSHT. Oh iya, benar. Saya juga ini salah satu cara yang baik menurut saya pakai contohnya Mas Wardi langsung aja. Cara yang baik juga salah satu contohnya untuk menaikkan bela diri masing-masing, kayak sekarang kita lagi ngomongin silat PSHT. Iya. Mas Wardi juga lagi ada program ya? Oh ada Ya, program. saya merhatiin loh Mas Wardi, saya kan selalu live. Oh, makasih Ya. Bang. Gua kasih teten nih. Ah. Nah, program apa tuh Mas Wardi? Bisa. Nah, ini soalnya ini obrolannya masih di ruang lingkup yang sama. Silat ya. Ya. Kita masih pengembangan bela diri. Kalau Mas Wardi kan PSHT silatnya. Pengembangan ini Mas Wardi ada programnya. Coba Mas Wardi cerita sedikit tentang programnya. Program yang saya buat untuk pencak silat yang di PSHT ini, Iya. yaitu PSHT Goes to MMA. Oh. Ini perlu waktu yang cukup lama banget sih. Iya, Dan, enak. Proses Bukan memang instan, bukan proses instan. iya. ya, Gak ada yang cepat sih, bener sih. Jadi saya bikin program di mana seorang petarung yang pesilat lah, terutama yang hanya bisa berkompetisi di amatir itu kan ada batasan umurnya. Iya, benar. Tapi ketika dia umurnya udah maksimum gitu kan, dia masih pengen berprestasi, kita masukin ke arah MMA. Nah, itu tadi adalah salah satu cara yang kita bahas ya, Iya. untuk menaikkan nama bela diri itu sendiri. Ini cara yang paling legit sebenarnya. Jadi kalau untuk saling mendiskreditkan satu sama lain, kayak itu bukan hal yang bijaksana ya. Apalagi kita sebagai praktisi ya. Oke. Menjelekin orang, ini sama kayak menjelekan pribadi orang tapi bukan menjelekan skill ya, kembali lagi ke sana. Itu nggak benar. Kalau skill oke lah.
Cuma kalau kepribadian sama lah, ini kan sama arahnya ke sana kan? Arahnya ke sana kan, tapi kita ngomongnya bela diri. Betul. Dan Kita kalau menjelekkan bela diri itu salah, tapi kalau kita menjelekkan praktisinya, itu sebenarnya sama-sama aja. Boleh-boleh aja, fair-fair aja. Karena kan kalau praktisinya orangnya berarti, Iya. individunya. Kesalahan yang dilakukan sehari-hari dia yang kita bahas. Betul. Nah, tadi gimana Bung Bram? Tadi kalau aku bilang sih gini, kalau sampai mesti jelek-jelekin gitu untuk ngangkat namanya sendiri, Wah itu sih parah sih. Parah sih. ya masa segitunya sih? Maksudnya seketek itu kan? Segitunya apa? Segitunya butuh konten. Ya. Kalau aku lebih gini lagi, lebih parah lagi. Oh, kasih cabe lo. Inilah. Mulutnya kayak cabe. Mulutnya kayak cabe. Gila lu. Kalau aku bilang sih gini, kalau Oke, gue nggak berkomentar. Iya. Gimana? Bung? Emang ilmunya cuma segitu tak? Iya. Emang lu secetek itu sampai lu perlu jelekin yang lain buat dapat perhatian? Ya itu nggak bisa sih. Bener sih. Kan segitu. Kalau emang jago, emang bisa, ya udah nggak usah jelekin orang lain juga bisa. Nggak usah mendiskreditkan untuk ngangkat nama sendiri. Ya paling Kalau gampang memang- berkompetisi sih. Ya memang kita harus adjust sama peraturan-peraturan kompetisi yang ada. Betul. Kayak cuman memang di dunia ini nggak ada kompetisi yang boleh mukul kelamin, Iya sih. yang boleh nusuk mata, gigit kuping. Makanya di situ ada wasit. Ya kan? Iya ada. benar. Jadi Yang nggak usah banyak. takut buat ngebunuh orang karena ada wasit gitu. Wah, lu gue cabein sekarang, mulut lu yang pedes. Aku suka lo dicabein. Aku lebih suka cabe-cabe ya. Mulut lu yang pedes, terus. Capek-capek. Lu pengen dulu. Ye. Terus. Gimana lagi kan? Jadi sebenarnya itu aja sih yang mau kita bahas hari ini. Iya. Masalah sebenarnya nggak perlu sih kita mendiskreditkan ya. Nggak perlu banget. Dan kalau emang kita nggak terima, ini kalau kita ngomongin konteks bela diri, gue juga ini salah satu pengalaman hidup gue ya. Kenapa gue pilih bela diri? Karena bela diri itu adalah salah satu bidang, ya bukan bidang sih, bidang dimana kita bisa purely ngebuktiin diri kita bener apa enggak. Kenapa pure, murni? Kalau lu kalah. Karena lu kurang berlatih keras dibanding lawan lu. Kalau lu menang, berarti lu melakukan semua yang terbaik. Lu berlatih keras, lu mengikuti game plan. Enggak, sebenarnya kan adil kan Mas Wardia? Ya, Adil, itu adil. Kalau misalnya di dulu kan kita salah, kita bisa menutupi kesalahan kita. Apa kita sogok si A, kita menjelekkan orang lain, Iya. contohnya, iya kan? Marah-marah gitu. Tapi kalau di kompetisi, marah-marah kurang jatah kali Mas. Enggak, saya kemarin dimarahin. Oh. Lewat konten juga. Cara yang pakai konten. Sebenarnya gitu kan. Sebenarnya memang kalau misalkan kita sebagai praktisi bela diri kita, terutama kita loh, kalau memang ada ketidaksetujuan di pendapat dan menurut kita udah capek untuk diomongin, ya silakanlah berkompetisi. Iya. Gak perlu juga kita menjelek-jelekan orang lain dengan membuat konten menjelek-jelekan orang lain, terus gak ada ujungnya gitu. Ujung-ujungnya kita cuma ngasih makan kebencian orang-orang Iya. tanpa ada bukti. Dan kekurangannya satu, kalau terjadi kompetisi dan kita kalah, kebayang nggak ya makin benci lagi seperti apa? Kalau kita biasa kalah ya santai aja deh. Kita udah ngerasain Pak, udah di situ Pak, udah lama Pak. Nah, cuman gitu, maksudnya gitu. Saya tidak saya tidak mendiskreditkan siapa-siapa. Cuman memang kalau di bela diri, perbedaan pendapat itu paling enak, paling jujur, bisa dikompetisikan dengan orang yang kita tidak setuju. Sekarang kenapa Mas Wardi kemarin ngomongnya arahnya ke MMA? Karena memang sekarang liga yang paling enak MMA. Iya. Kenapa di One Pride? Karena di One Pride pasti mau menerima ide bagus asalkan view-nya udah pasti bagus. Iya dong. Siapa yang nggak mau show? Semua orang, nggak, tadi itu gue sebenarnya silat juga. Salah dalam. Ya, gue tadi gini, cuman gak ada yang lihat. Salah Ya, dalam. sengaja biar lu Salah kaget, dalam, bukan salah biar lu dalam. kaget. Gitu, Cah. Sebenarnya gitu aja sih. Sebenarnya kenapa MMA bukan membanggakan MMA, enggak. Karena MMA itu sendiri gini, kalau kita mau menjelekkan MMA, bingung apa yang mau dijelekin. Bingung, apa yang mau dijelekin dari MMA? Ini. Karena MMA itu bukan suatu jenis bela diri. Ah, itu dia tuh. Itu Coba. yang orang nggak nangkep. Itu yang Iya kan, Bung Bram? Dan kita coba lihat. Sekarang gini aja, di One Pride kita coba lihat. Kita ada grappler, ada orang jiu-jitsu yang Wah. jadi juara.
ada juga pernah ada orang dari gulat juga pernah. Iya. Ada juga pernah yang dari striker, yang dari Iya. latar belakang wushu, ada dari Iya. boxing juga ada. Tapi ya ini kan MMA itu kan ya satu apa tuh? Bahkan kalau masuk kan Bung Ray, kalau bahas ini masuk, he's a boxer, Iya, he's a wrestler. betul. Saya belum disebut silat. Gua masa lo. Jadi kan Anjing. Oh. Gue di Pluit lagi tinggal aja. jadi kan, ya. Jadi kan kita juga masuk aja kita bilang dia petarung benar. Tadi itu poin bagus. Iya. Dia petarung Muay Thai, dia petarung silat, dia seorang jujitsu, dia seorang gulat. Iya. Tapi nggak pernah dia ada beberapa yang bilang dia petarung MMA karena memang All around. all rounder. Karena All-rounder. dia bisa semua, tapi semuanya Tapi nggak ada jenis bela diri MMA itu sebenarnya nggak Nggak ada. ada. Bela diri. MMA itu adalah kayak cabang pertandingan, Cabang. tapi bukan cabang olahraga. Betul. Karena Jenis bingung. pertandingannya kali Jenis ya. Bingung loh. Soalnya kita latihan, kita semua latihan MMA. Bahkan setiap pelatih kita masing-masing, kayak pelatih tinju kita juga masih mensuperiorkan tinju. Nah, Pelatih gulat kita mensuperiorkan gulat. Pelatih BJJ kita mensuperiorkan, semua masih mensuperiorkan masing-masing. Cuma memang pertanggungjawaban kita sebagai atlet yang memang membuktikan di MMA, karena kan kita harus menyerap semua ilmu tuh. ya. Oh, Itu pun belum sempurna. Kebanyakan juga kan juara-juara MMA bukan juara tinju, bukan juara gulat, bukan juara apa. bagus kalau tinjunya menang amatir. Iya. Itu udah bagus banget. Iya. Biasanya dia 50-50 lah di semua bela diri, cuma dia menguasai semua. Tuh. Dia bisa mengaplikasikannya di badannya. Jadi kalau misalkan orang mau mendiskreditkan MMA, saya bingung juga. Apa yang diskreditkan? Apa yang didiskreditkan benar? Karena bisa jadi dia juga praktisi kungfu. Hmm. Bisa jadi loh, kayak Kang Lee. Dia Iya, praktisi kungfu kungfu dia. juga. Mau ngomong apa? Dia juga bisa jadi juga dia praktisi capoeira. Bisa juga. Dan nggak ada gunanya juga sebetulnya. Bisa juga dia crossfitter, Betul. Nah, bodybuilder. bodybuilder. Maksudnya di MMA ini semua ada gitu. Semua elemennya ada dan Kompleks sebetulnya banget. kenapa kok kita kalau di MMA itu gini deh, apa yang umumnya terjadi dalam satu camp? Kamu ada pelatih gulat, jujitsu, ada pelatih Conditioning. striking, mungkin ada conditioning. Head coach lagi MMA. Sama ada head coach yang ngeramu semuanya. Nah, kalau kita terus kita sebagai praktisi ini kita nggak pernah loh jadi paling baik dari semuanya. Nggak Salah pernah. satu pelatihnya itu hanyalah terbaik di satu tempat atau Iya. dua maksimum dua, Iya. maksimum dua. Iya. Terus habis itu ngapain kita ngediskreditkan yang satu lain? Pas bilang, oh striking coach-nya jelek gitu ya. Iya. Orang boxing itu nggak guna. Iya Bisa. benar. Padahal bisa. Bisa. Toh besok lu latihan boxing lu harus ketemu dia. Betul, banyak. Gimana? Lu harus nurut sama dia ngasih tahu apa, lu harus ikut. Betul. Lu mukul pet dia suruh jab straight, masa lu hook straight? Jadi marahin lah. Iya. Jadi susah juga kan kalau kita mendiskreditkan. Ya kita cenderung Gimana ya? udah ya jarang ya. So kita ngapain juga karena ya kita tiap kali kita ketemu orang yang lebih baik di bidang yang lain. Nah, itu kerennya MMA. Tapi kalau mungkin maksud Mbak Cece mungkin dia mau menggunakan sampel itu karena orangnya. Iya. Mungkin juga karena banyaknya netizen yang apa ya, saya neken dia banget gitu loh. Panas Dia ya. pressure. Setiap dia posting mungkin komen terus itu Tanding terus, dong, itu tanding terus, dong, iya. itu terus. Jadi Nikah apa dong, ya? kawin dong gitu kan. Bukan nikah. Kok nikah dong? Kok nikah dong? Ini parah sih orang. Nah, ya mungkin itu ya, karena ya mungkin ada beberapa dari kayaknya sih malah bukan atlet MMA sih kayaknya yang bicara apa ya, istilahnya mendiskreditkan si Mbak Cynthia ini sendiri, si Mbak Cece ini. Ya Mbak Cece sendiri juga menjadi korban diskredit juga, tapi dari netizen. Oh, dari gitu. netizen. Iya, iya, Jadi iya. iya. kayak gini ya, dikomporin terus habis itu panas juga. Panas. Komporin akhirnya meledup. panas, dia dia jadi mengkomporinnya satu, berarti Iya. ya apa ya? Kalau Domino kata, efek pada kalau dirinya, kata domino almarhum efek. Benyamin, hati-hati kompor meleduk. Nah, Nah, Jakarta itu. kebanjiran di komporannya ribut. Jadi seperti itu guys. Jadi hari ini topiknya kita sudah selesai di sini. Ya, intinya adalah kalau semakin baik kita berlatih bela diri, kita akan berusaha untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang negatif. Dan kalau kita ingin membuktikan seberapa hebat kita di bela diri kita, ada yang namanya kompetisi. Baik di cabang bela diri kita sendiri ataupun cabang yang terbuka yang sekarang adalah MMA. MMA yang paling terbuka. Nah, lagi-lagi saya Theodorus Ginting sign out. Dan saya Bram Nul tadi.
Suwardi Sepeda Laut. Dan Panji Degadewa. Jangan lupa kalau kalian suka ini subscribe di sini, komen, terus di like dan share. Jangan lupa ya guys ya di Theodorus Gifting Official. Instagram Mas Wardi apa? Follow juga. Suwardi, YouTube-nya lagi berkembang juga. Ya, di follow juga. Apa namanya Mas Wardi kesebutin juga? YouTube-nya Suwardi Sepeda Laut. Ya, dan juga sosmednya Mas Panji. Panji Adimas, ADDIEMAS. Asik. Ribet ya lo? Dan saya di bungbram.mma di Instagram dan Bramono Lunardi di YouTube. Sebelum saya bilang os, kita mau terima kasih dulu kepada sponsor kita yang di dunia MMA udah sponsori atlet-atlet seperti saya, Mas Wardi, Bung Bram, dan juga Mas Panji, yaitu dari UC 1000 Isotonic. Dan juga terima kasih buat motor indah ini yang ada di rumah saya dari Baru Motorsport. Oke, terus kita mau signing out. Terima kasih sudah mengikuti kita malam ini. Salam os! Os!